Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita kembali belajar pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah beriman kepada Rasul Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Untuk anak-anak di rumah, mari membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, materi kita kali ini adalah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kalian ketahui bahwa iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kewajiban untuk beriman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Jadi anak-anakku, kurang sempurna iman kita kalau kita tidak mengimani bahwa Allah mengutus sebagian manusia sebagai Rasulnya. Ya, jadi hukumnya wajib kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengimani utusan-utusan Allah. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi ada bedanya Nabi dan Rasul itu. Yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul ini sangat berbeda. Kalau Rasul ini tugasnya untuk membuat orang-orang yang masih kafir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak sekali, yaitu kurang lebih 124.000. Sedangkan jumlah Rasul yang diutus oleh Allah adalah 312. Tetapi yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim hanya 25 ya. Jadi ada 25 nabi rasul yang wajib kita ketahui. Kemudian yang nomor 4, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Kemudian yang nomor 5, ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi itu ya anak-anakku perbedaan Nabi dan Rasul.
kalau dilihat dari segi tugasnya Rasul yang diutus oleh Allah itu sungguh sangat berat sekali, karena tugasnya adalah untuk membuat orang beriman. Tugasnya adalah untuk ngopeni orang-orang yang sebelumnya kafir, yang sebelumnya menyembah berhala, yang sebelumnya menyembah matahari, ya, itu dibuat berubah agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, untuk anak-anakku diperhatikan dan difahami perbedaan Nabi Rasul. Nah, kemudian sekarang sifat wajib dan mustahil Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu mempunyai sifat wajib dan mustahil. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Mustahil Nabi dan Rasul itu memiliki sifat kizib atau bohong, ya. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul itu wajib amanah, dipercaya. Mustahil mempunyai sifat khianat atau tidak dipercaya. Kemudian yang ketiga, wajib Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat tabligh, artinya menyampaikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib disampaikan kepada umatnya. Dan mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat kitman atau menyimpan. Kemudian yang keempat, wajib hukumnya Nabi dan Rasul itu fatonah, cerdas. Dan mustahil Nabi dan Rasul itu baladah atau bodoh. Jadi ini sifat wajib dan mustahil Nabi dan Rasul. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baik. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Rosid ingin berpesan agar anak-anak di rumah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa tekun belajar, rajin belajar, agar kita menjadi orang yang berpendidikan dan berpengetahuan. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah modal untuk kita bisa ibadah, untuk kita bisa belajar dengan baik. Itu saja yang Pak Rosid ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.